Evening. Kalian para penikmat spoiler kembali lagi bersama gua Kaju. Gua selalu berdoa semoga kita semua sehat serta dimudahkan rezekinya. Sebuah film berjudul Career Opportunities akan menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di dalam sebuah minimarket. Dikira dia hanya sendiri, ternyata ada juga seorang wanita yang cantik dan membuat saya salting ikut terjebak. Tentunya film seperti ini sangat seru untuk menjadi bahan hiburan. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja siapkan bantal, miringkan posisi HP, kondisikan volume suara. Selamat menonton dan Mak, minta duit Mak. Get it when I get back. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jimmy. Dia sedang menjaga toko hewan, yang hal itu memang pekerjaannya. Saat sedang menjaga itulah, Jimmy tidak fokus pada pekerjaannya dan malah bercanda soal berita minimarket yang sedang dirampok. I guess you could say that I'm intimately knowledgeable. Saat sedang asik bercanda itulah, tiba-tiba pemilik toko datang dan Jimmy langsung dipecat saat itu juga. Setelah dipecat, Jimmy terlihat sedang berbicara dengan para bocil. Yang inti dari pembicaraan itu adalah Jimmy mengaku kalau dirinya punya banyak uang. Dia akan pergi jauh dari kota ini, yang padahal itu semua hanya kebohongan agar dirinya terlihat keren. Aslinya Jimmy tidak lebih dari seorang pengangguran seperti saya. I don't know, maybe I'll invest it overseas. I got some projects in Eastern Europe. Tax problem. Earl, take a bow. Di dalam sebuah kedai, Jimmy sok-sokan menanyakan makanan mewah dan mahal, padahal dia sendiri tidak membeli apapun. Maybe when I find out what it is. Ever heard of sashimi? Actual Japanese fish you eat raw. Lalu Jimmy memohon kepada tukang tambal ban untuk terima dirinya bekerja, tetapi dia malah mendapatkan ceramah perihal dirinya yang selalu besar mulut dan selalu asik sendiri. I'd hire you in a minute if I hadn't already fired. I'm not like everybody. Saat itulah datang seorang gadis yang sangat cantik mengisi bensin. Jimmy yang tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan tidak punya apapun masih sempat-sempatnya menggoda si wanita dengan cara menggunakan kacamata, senyum-senyum sendiri, dan mengisap sebatang udud. How you doing? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau Jimmy adalah orang yang asik, bebas, dan terima apa adanya. Saat sedang asik menggoda, datanglah sang paman yang memarahi Jimmy perihal dirinya yang dipecat. Jimmy yang tidak mau malu di depan wanita langsung membantah hal tersebut. You got fired again, didn't you? Yeah. Didn't you? All due respect, I do. Mr. Gullible, sometimes. I'm sales dad. Shut up, Jimmy. When I took the job, Singkat cerita, malam pun tiba. Jimmy terlihat sedang makan malam bersama keluarganya. Dari situ, para keluarga membicarakan Jimmy perihal dirinya yang tidak pernah niat bekerja, selalu asik sendiri. Karena itulah Jimmy sering dipecat dari pekerjaannya. You know, for a guy who's just lost his backhand again. Well, he didn't get fired. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jimmy yang ingin bebas tidak pernah mendengarkan nasihat dari siapapun. Hal itu terbukti ketika sang ayah membangunkannya. Jimmy tetap tidur pulas. Siangnya, Jimmy diajak oleh sang paman. Lalu dia berhenti di depan minimarket dan Jimmy mencoba melamar pekerjaan di sana. Are you sure I can't offer you coffee and a bear claw? Jimmy langsung menemui manajer minimarket itu dengan tujuan bisa bekerja di sana. Secara ajaib, Jimmy langsung diterima menjadi kasir dengan tawaran yang cukup lengkap seperti gaji besar, BPJS, uang pensiun, tunjangan mobil, liburan, sewa tempat tinggal, dan lain-lain. Oh, relocating expenses. This 45 it is. Jimmy yang hidupnya luntang-lantung pun langsung menerima tawaran tersebut. Saat si manajer mengkonfirmasi dengan rekannya, ternyata dia salah orang. Jimmy bukanlah orang yang dimaksud. Karena si manajer sudah deal-dealan dengan Jimmy, dia tidak enak kalau harus menolaknya, dan Jimmy tetap diterima bekerja sebagai tukang bersih-bersih. James, I'm afraid we have a little misunderstanding here.
And the title is Night. Perkenalkan, dia bernama Celen. Dia sedang mengobrol dengan dua rekan bisnisnya. Ternyata Celen adalah seorang ayah dari si wanita cantik yang sempat digoda oleh Jimmy. Di sini terungkap kalau nama wanita cantik itu adalah Josie. Josie! Yeah. Sang ayah memperkenalkan Josie kepada dua rekan bisnisnya. Josie langsung membuka hodinya, mendatangi si rekan dan mengsosornya, sedangkan rekan yang satunya lagi hanya dijabat tangannya. Hal itu dimaksudkan kalau Josie sedang tidak mau diganggu. Come here. I want you to meet these gentlemen from the governor's office. Bob Bosenbeck. Right. Dave Hockner. Lalu Josie didatangi oleh ayahnya yang langsung memberi peringatan kalau Josie melakukan hal bodoh lagi, dia akan mengurungnya. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau Josie tertekan oleh sang ayah dan dia tidak bebas seperti Jimmy. You pull another stunt like you did today, I'll beat the living daylights out of you. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jimmy terlihat menyewa mobil dan sopir pribadi. Dia juga berbohong kepada bocil-bocil kalau dia akan pergi ke Paris, yang padahal Jimmy hanya pergi ke minimarket sebagai tukang bersih-bersih. Jim is so cool. Saat hendak masuk ke dalam minimarket, Jimmy sempat membayangkan kalau minimarket itu adalah miliknya. Bersamaan dengan itu, Josie terlihat belanja, tetapi dengan sikap yang sedikit aneh. Bobby. I don't need a lawsuit, okay? Who's he? Jimmy terlihat bertemu dengan seniornya yang memberitahu apa saja yang harus dikerjakan. Ternyata Jimmy membersihkan minimarket itu seorang diri tepat saat minimarket tutup, yang berarti itu di malam hari. Lalu Jimmy dikunci di dalam. Hal itu dimaksudkan untuk melihat seberapa niat Jimmy bekerja. I'm locking you in. You're locking me in? What do you take me for? In? Alone? In the dark? How was that a part of my... Jimmy mulai membersihkan minimarket itu dengan cara menyapu, ngepel, buang sampah, dan bersih-bersih lainnya. Saat dia menyadari kalau pagi hari masih sangat lama, dia mulai bersenang-senang dengan cara melakukan apapun yang dia mau. Anybody out there? The post of President Jim Dodge on my... Tengah malam, Jimmy ditelepon oleh ayah dan ibunya. Beliau cukup prihatin, kasihan kepada anaknya yang hanya menjadi tukang bersih-bersih minimarket. How's it going? Well, I finished all my janitor stuff. Selesai teleponan, Jimmy mulai bersih-bersih lagi, tetapi sambil bersenang-senang juga. Saat sedang bermain sepatu roda, Jimmy melihat seperti ada wanita di toko itu. Jimmy tidak terlalu peduli. Saat lanjut bermain, ternyata benar Josie ada di sana. Lalu kita diperlihatkan Celen dan seorang polisi. Mereka berdua sedang mencari Josie. Apparently she isn't here. Let's go look for her someplace else. I'm tired. I had to get out of the bed. I ran to... Prick. Di sini terungkap mengapa Josie ada di dalam minimarket. Dia berniat mencuri, tetapi dia tidak berani melakukannya dan toko itu mulai tutup. Alhasil Josie terkurung di dalamnya. Jimmy tidak mengerti mengapa Josie mencuri, padahal dia adalah orang yang sangat kaya raya. Doesn't your father own like $10 million worth of real estate in this? I didn't do it. I chickened out, a little like me. Jimmy mengajak Josie makan malam. Dengan semua yang sudah tersedia di dalam toko, tak sulit bagi mereka berdua melakukan hal itu. What are you cooking? Hobo chicken. It's if you could just grab a serving spoon.
Dining room's right this way. Saat sedang makan malam, Jimmy bercerita banyak tentang latar belakangnya. Dia juga sempat menambahkan lada ke makanan mereka berdua, yang hal itu membuat mereka berdua semakin dekat. I think my father poured the cement for your pool. I used to work at the animal shelter. I happen to really like it a lot. You've had dreams about me? Well, not recently. Celen dan polisi terus berkeliling mencari Josie, tetapi mereka tak kunjung menemukannya. Raising a kid's hard work. You got any kids? Sambil menghisap sebatang lisong, Jimmy dan Josie mengobrol lagi. Josie sempat mengatakan kalau Jimmy adalah pembohong terkenal di kota, tetapi Jimmy tidak terima hal itu. No, and I apologize. But if people are calling me that, it's only because... Ternyata Jimmy dan Josie sudah kenal sejak 17 tahun yang lalu. Mereka berdua sekolah di sekolah yang sama dari TK sampai SMA, tetapi tidak akrab satu sama lain. Almost 17 years. We went to the same schools from kindergarten. I knew of you, but I didn't know you personally. In, out, us, them thing. Josie menganggap kalau Jimmy adalah orang yang bahagia karena dia bebas melakukan apapun, tidak seperti Josie yang selalu diatur oleh ayahnya. Di sini juga terungkap mengapa Josie mencuri di toko ini. Hal itu dia lakukan untuk membuat malu ayahnya yang cukup terhormat di kota kecil ini. Hey, that prank was a motif in my life. Because I didn't have the guts to steal a stupid, desperate, childish, pathetic attempt to leave. Saat sedang tidak ada Josie, Jimmy marah-marah sendiri perihal dirinya yang dijuluki pembohong terkenal di kota kecil ini. Those little tots would have got me killed. Testicles shoved down my throat. Piece of dynamite stuck up my ass. Josie terlihat memutar musik, lalu dia mulai menari karena memang kebebasan seperti itulah yang dia inginkan. Jimmy yang ikut menari, dia tidak sadar kalau Josie mulai memperhatikannya. Menyadari Jimmy orang yang bebas, asik, dan baik, Josie mulai tertarik kepadanya. Lalu Josie mulai memberikan kode kalau dia ingin menikahi Jimmy. Karena sang ayah tidak akan merestui mereka berdua, Josie menyarankan untuk nikah lari dan mulai kehidupan baru di Los Angeles. Tetapi untuk sekarang, mereka harus menunggu sampai pagi tiba. Press you. So if you'll excuse me, I have work to do. I have to clean dead flies. Giving up his independence, his right to mate. For home cooking. Don't forget, you're the indecisive shoplifter. Yes, exactly. Ternyata Josie membawa uang cash sebesar $52.000 atau sekitar 850 juta. Yang pasti uang sebanyak itu cukup untuk modal awal di Los Angeles. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka berdua mulai berdansa. When things go wrong, when the road you're trotting see, but you never can tell. Celen dan polisi yang sedang mencari Josie, mereka berdua sudah sampai di depan minimarket. Josie dan Jimmy yang sedang main kemah-kemahan pun dibuat terkejut dengan kedatangan si polisi. Terjadi momen tegang saat si polisi mencoba masuk, tetapi beruntung pintu itu terkunci. Lalu dia mulai bertanya apakah Jimmy melihat Josie. Jimmy yang pintar berbohong pun menjawab kalau dia tidak melihatnya, dan itu membuat si polisi percaya dan dia langsung pergi dari toko itu. She's probably just screwing somebody, the old man. Custodian comes by to check up on people. Setelah si polisi pergi, Jimmy dan Josie mulai bersenang-senang lagi. Dengan bermodalkan sepatu roda, mereka berdua sosorodotan di toko yang luas itu. Saat asik bermain sepatu roda, tiba-tiba muncul dua pria asing yang langsung menodongkan pistol. Tetapi karena Jimmy dan Josie tidak bisa berhenti, mereka menabrak dua pria tersebut sampai ngajongkeng. Jimmy dan Josie mulai mematikan lampu, lalu mereka berdua mengendap-endap jalan dan bersembunyi di ruangan ganti. Bersamaan dengan itu, dua pria misterius mulai sadar dan mulai mencari Jimmy dan Josie. You check the office, I'll scope the dress. You're on top. No, I'm just fine. Wait, what? Terjadi momen menegangkan ketika salah satu pria menginjak tangan Jimmy, yang hal itu hampir saja membuat Jimmy berteriak, tetapi beruntung pria itu tidak menemukan Jimmy dan Josie.
Saat Josie dan Jimmy akan pergi ke tempat yang lebih aman, muncullah satu pria yang langsung menodongkan pistol kepadanya. Dan disinilah posisinya sekarang. Jimmy dan Josie berbaring di lantai sambil ditodong pistol oleh dua pria misterius itu. What about the tattoo? I don't have one. Lalu Jimmy mulai menunjukkan keahliannya, yaitu berbohong sampai dia menyelamatkan Josie dan berhasil merebut pistol dari si pria misterius itu. Let go. That was great. Baru saja berhasil merebut pistol, Jimmy dibohongi oleh pria misterius itu dengan berkata kalau pistol itu tidak ada pelurunya, dan Jimmy dengan polosnya memberikan pistol tersebut. Them guns are... Warn you at the big one. I lied. Jimmy dan Josie dikawal menuju tempat makan. Saat sedang berjalan, Josie memiliki sebuah rencana dan Jimmy diminta untuk ikuti saja perkataan Josie. Josie mulai memprovokasi dengan mengatakan, daripada kalian menjadikanku Sandra, lebih baik kita curi semua benda berharga yang ada di toko ini. Hal itu langsung disetujui oleh mereka dan mereka langsung mengumpulkan barang-barang yang sekiranya laku untuk dijual. Jimmy sempat keberatan jika Josie ikut dengan dua pria itu, padahal mereka baru saja ingin memulai hidup baru. Lalu Jimmy diancam, jikalau dia lapor polisi, salah satu pria misterius itu akan membunuhnya dan Jimmy tidak bisa berbuat apa-apa. You don't know anything about them. You certainly don't know anything about him. That's enough, Jill. Saat sedang memindahkan barang-barang ke mobil, Josie pergi membawa mobil tersebut dan meninggalkan dua pria misterius itu. Bersamaan dengan itu, Jimmy mulai mengambil senjata yang ada di gudang untuk sebagai pertahanan diri. Kedua pria misterius yang dikhianati Josie, mereka mulai masuk untuk mencari Jimmy. Saat mereka ingin memergoki Jimmy di meja kasir, tiba-tiba... Attention target shoppers. Singkat cerita, pagi pun tiba. Josie datang kembali untuk menjemput Jimmy. Lalu datanglah si polisi yang memeriksa minimarket itu dan dia langsung menemukan dua pria misterius yang terikat di atas bangku. Sebelum pergi ke Los Angeles, Jimmy sempat-sempatnya memamerkan Josie kepada para bocil dan Jimmy langsung mendapatkan pujian dari para bocil tersebut. He is so cool. Dan disinilah Jimmy sekarang sedang liburan bersama Josie dan dia sempat membayangkan kalau kota ini adalah miliknya. Tamat ending yang sangat menjimikan. Film ini bergenre romantis, jadi wajar kalau banyak adegan bucinnya, tetapi secara keseluruhan filmnya sangat seru untuk ditonton. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari sosok Jimmy adalah jangan dengarkan omongan orang lain, lakukanlah apa yang ingin kita lakukan, walaupun itu jadi tukang bersih-bersih toko. Pada akhirnya Jimmy bisa bahagia juga, bisa tinggal dan dapat cewek cantik seperti Josie. Itu gua Kaju mewakili anggota rebahan yang ada di seluruh dunia mengucapkan capek ngedit, yang nonton gak ada. Cuau.